Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasr Kausar dengan NIM 1101210018. Perkenalkan, nama saya Jawa Muhammad Safwan dengan NIM 1101210422. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa aja alat yang digunakan untuk simulasi nanti. Nah, yang pertama ini yang digunakan itu adalah router. Nah, router ini digunakan untuk menjadi access point untuk dari simulasi nanti. Untuk selanjutnya di sini ada echo atau patch cord. Ini fungsinya untuk mentransmisikan data. Oke, untuk selanjutnya di sini ada media converter. Media converter ini fungsinya untuk mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik. Nah, atau sebaliknya dari sinyal optik menjadi sinyal elektrik. Untuk selanjutnya di sini ada kabel UTP yang dimana ini fungsi sama kayak patch cord yang dimana fungsi itu untuk mentransmisikan data. Terus yang terakhir di sini CCTV-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologinya. Yang pertama, access point dihubungkan menggunakan kabel UTP ke media converter. Lalu dari media converter digunakan patch cord ke media converter RX. Nah, setelah dari media converter ini dihubungkan lagi menggunakan kabel UTP ke CCTV sebagai penerimanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Anggreni dengan NIM 1101213013. Perkenalkan, nama saya Adelita Hisau dengan NIM 1101213032. Di sini kami akan melakukan penjelasan mengenai kalibrasi patch cord. Jadi, patch cord dimasukkan ke port OPM. Jadi, terus kita nyalakan juga untuk light source-nya ini ke dalam portnya. Kita harus sama ratakan antara panjang gelombang dengan panjang gelombang yang ada di OPM dan di light source juga. Nah, bisa ketahuan dari light source ini kita menggunakan frekuensi itu 0 Hz, tapi di sini redamannya itu sekitar minus 5,9 ya. Kalau misalkan kira-kira estimasinya minus 6. Untuk hasil kalibrasi patch cord ini berarti memiliki redaman sekitar minus 6 dBm. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui nilai redaman dari media converter pakai OPM. Yang pertama itu di patch cord dicolokkan ke media converter. Dan mendapatkan hasil minus 0,148. Minus 0,148. Lalu selanjutnya untuk media converter ini kita colokkan lagi untuk mengetahui nilai redaman pada CCTV. Kita colokkan ke OPM dan mendapatkan hasil minus 0,732. Jadi dari hasil kalibrasi patch cord ini didapatkan minus 5,92 dBm, redaman dari routernya itu minus 1,48 dBm, dan redaman CCTV itu mendapatkan minus 7,32 dBm. Hasil ini tuh didapatkan dari sekitar penjumlahan dari minus 5,92 ini dengan minus 1,48. Ini dari hasil OPM-nya, tapi kita akan tetap melakukan perhitungan manual. Minus 5,92 dBm, kemudian juga minus 1,48 dBm. Nih. Jadi ketika hasil kalibrasi dengan redaman router dan CCTV itu telah didapatkan, jadi kita bisa mendapatkan kalau dari hasil perhitungan di power meter itu sekitar minus 7,32, tapi kita akan perhitungan manual, yaitu minus 5,92 kita kurangkan dengan minus 1,48. Ini hasilnya sekitar 0,4,77 minus. Ini satuannya adalah dBm. Menggunakan perhitungan manual angkanya yaitu minus 7,40, sedangkan menggunakan power meter angkanya di sekitar minus 7,32. Ini bisa terjadi karena yang namanya perangkat saat dijalankan itu bisa berubah-ubah dalam seiring berjalannya waktu. Jadi tidak ada masalah
apabila perubahan angkanya tidak terlalu signifikan karena hanya berbeda sekitar 0,01 saja. Perkenalkan, nama saya Farid Muhammad Iqbal dengan NIM 11012133317. Selanjutnya kita akan merakit topologi sesuai dengan yang ditentukan. Setelah ada beberapa perangkat di sini, setelah dijelaskan tadi, yang pertama adalah kita menyambungkan router menggunakan LAN ke media converter. Selanjutnya kita hubungkan kedua media converter ini menggunakan patch cord. Selanjutnya yang terakhir kita hubungkan juga media converter dengan CCTV-nya. Lalu bisa dilihat di sini lampu pada router sudah menyala tiga-tiganya, yang berarti koneksi sudah terjadi. Lalu lampu di media converter baik TX maupun FX sudah nyala dua-duanya, bisa dilihat. Berarti media converter ini sudah terhubung dengan baik dari segi patch cord maupun dari segi kabel UTP-nya. Lalu dari kabel UTP yang dari media converter sudah terhubung juga ke CCTV, ditandai dengan nyalanya lampu biru pada CCTV. Lalu setelah ini dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, kami dari kelompok 1 di sini kami sudah menyelesaikan. Kami akan menunjukkan simulasi dari router dan juga dari CCTV. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aldi Pradata dengan NIM 110121305 dan juga teman saya Ubi Muhammad Abdillah dengan NIM 110121304. Oke, boleh buat mas kameramen sini dulu. Oke, jadi boleh dilihat sini lebih dekat mas kameramen. Di sini ke sini dong mas. Oke. Oke, di sini ada dua media converter yang sudah aktif, di mana media converter ini terhubung ke router. Yang di sini sebagai inputan yang terhubung ke router, bisa dilihat dari urutan kabelnya nih, terhubung ke router. Dan satu lagi yang media converter yang ini itu terhubung, kabelnya bisa dilihat terhubung ke CCTV-nya secara langsung sesuai dengan topologinya. Oke, di sini juga dari router lampunya sudah hijau, yang berarti routernya sudah bisa aktif. Untuk pembuktiannya kita akan coba di laptopnya Mas Obe. Silakan Mas coba dikonekkan ke WiFi dari routernya. Oke, selanjutnya Mas Obe silakan coba dites, masukin yang routernya namanya TP-Link, passwordnya udah kita setting tadi. Oke, dimasukin connect, silakan masukkan. Oke, sudah connect, silakan coba di refresh. Kalau ini terhubung pasti dia akan kembali lagi ke YouTube. Oke, lihat videonya sudah bisa tertampil, berarti untuk routernya sudah berfungsi. Selanjutnya kita akan pembuktian ke CCTV. Silakan boleh ke sini Mas. Oke, untuk CCTV-nya yang digunakan ini adalah mereknya SPIS. Kita di sini menggunakan aplikasi di PC. Kita akan install buka aplikasinya SPIS Studio. Oke, kita tunggu. Oke, di sini ada device online. Online ini berarti kalau CCTV-nya terhubung dengan LAN dari media converter pasti dia akan muncul, bisa diklik. Nah, di sini ada. Ini tinggal kita klik lagi aja. Kita play. Oke. Bisa dilihat. Nah, situ boleh coba Mas diarahin Mas Tandiso. Hai, Kesini. bersama saya dan rekan-rekan. Oke, bisa dilihat. Nah, berarti balik lagi Mas, di sini kita sudah bisa menyambungkan dengan bisa menonton YouTube dan juga media komputernya bisa untuk menghidupkan CCTV SPIS kami. Oke, sekian dari kelompok kami. Ini tim kami, boleh lihat semua ke kamera. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Bima Eka Iwono dengan NIM 11012100476. Kali ini kami akan membuat kesimpulan dari topologi yang digunakan dan implementasiannya. Oke, topologi yang digunakan dalam implementasi alat pada tugas ini adalah topologi point to point, menggunakan media komunikasi serat optik dan perangkat pendukung seperti media converter, kabel UTP, Cat6, serta perangkat akhir seperti CCTV dan access point. Lalu untuk kesimpulannya, dari implementasi alat ini, yang pertama itu ada efisiensi dan jangkauan.
Penggunaan fiber optik memberikan kemampuan transmisi data jarak jauh dengan bandwidth tinggi dan minim gangguan. Yang kedua ada konversi media. Media converter digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan antarmuka berbeda yaitu kabel serat optik dengan kabel UTP. Lalu yang ketiga ada integrasi sistem yaitu CCTV LAN terhubung ke access point melalui konfigurasi media converter dan patch cord fiber optik. Memungkinkan integrasi data antar perangkat dalam jaringan. Yang keempat ada kehandalan. Penggunaan optical power meter untuk pengukuran memastikan kualitas transmisi data tetap optimal dengan perhitungan redaman yang akurat. Lalu kesimpulannya, konfigurasi ini cocok untuk skenario jaringan yang membutuhkan stabilitas dan kualitas tinggi seperti sistem pengawasan dan distribusi akses internet nirkabel. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makmuri Bagda Valen dengan NIM 1101-210380. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil percobaan kelompok kami, di mana CCTV pada kelompok kami menyala dengan sempurna. Hal ini disebabkan karena pada CCTV terkoneksi dengan media converter, kemudian juga terhubung dengan router. Media converter di sini berfungsi sebagai pengkonversi sinyal optik menjadi sinyal elektronik yang dapat membawa informasi. Kemudian juga CCTV di sini dapat beroperasi dikarenakan juga IP yang telah terkonfigurasi sama dengan router. Untuk pengkonfigurasian menggunakan laptop yang akan diatur melalui website. Kemudian juga untuk penghubung antara setiap perangkat, kami menggunakan kabel petcore dan fiber optik. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.